Hati yang berdetak hanya untuk Allah akan selalu menjadi orang asing di antara hati yang berdetak untuk dunia. 1 minggu lalu, kami memutuskan untuk ke New York mengunjungi makam Papa, dan selama seminggu itu pula, Nasran bolak-balik ke rumah sakit, berusaha menghilangkan PTSD-nya. Bersyukurnya, ia sudah tidak sepanik dulu saat melihat pesawat. Jadi, kami berencana naik pesawat ke sana, dan Mama bilang sekalian honeymoon. Aku tidak tahu, yang jelas aku mau tahu tempat di mana Nasran dibesarkan. Sudah di-packing semua barang-barangnya. Gak ada yang tertinggal, tanya Nasran, sembari merapikan kemejanya. Aku mengangguk sekilas, lantas menarik koper. Tapi secepat kilat, Nasran meraih koper itu dari tanganku. Aku tersenyum sesaat. Nasran dan segala perhatiannya adalah sesuatu yang mematikan. Sudah, jawabku masih tidak bisa menyembunyikan senyum. Dia menatapku dengan satu alis terangkat. Kok senyum-senyum? Emang gak boleh? Boleh banget. Kalau senyum kamu adalah sedekah, aku adalah orang termiskin yang menginginkan sedekah itu, jawabnya. Aku tersenyum lebar. Rasanya hari ini tidak hentinya aku tersenyum. Aku nemu quotes di Instagram tadi. Krek, ada yang patah, tapi bukan ranting. Pesawat sudah take off sejak 10 menit yang lalu. Nasran bahkan tidak membuka suaranya sedari tadi. Ia diam, tangannya mengepal kuat memegangi kursi pesawat. Walau ia tidak keringat dingin, tapi rasa takut dan khawatir tidak bisa dibohongi dari wajahnya. Aku menggenggam tangannya, ia tampak tersentak. Semua akan baik-baik saja, insya Allah, kataku menguatkannya. Nasran tersenyum sekilas. Meski bukan kali pertama naik pesawat, tapi rasa khawatir tentu ada. Aku tidak pernah mampu membayangkan yang Mama rasakan waktu kecelakaan pesawat 20 tahun lalu. Saat dimana Mama benar-benar kesakitan sampai harus kehilangan keakar. Itu pasti saat-saat yang sulit untuknya. Seorang pramugari menawarkan minuman. Ia memakai pakaian ketat namun menggunakan kerudung yang sengaja dililit. Roknya selutut dan memakai legging yang mencetak jelas bentuk betisnya. Aku menerimanya dan tidak lupa mengucapkan terima kasih. Untungnya Nasran duduk di dekat jendela, jadi ia tidak perlu melihat lekuk tubuh pramugari tadi. 25 jam berada di udara dengan ketinggian 35.000 kaki di atas permukaan bumi membuat tulang-tulangku rasanya seperti diremukkan dalam satu hentakan. Kami landing di Bandara John F. Kennedy di New York. Sesampainya di sana, orang-orang berbaju hitam dengan 3 mobil sudah siap untuk menjemput. Mereka membungkukkan badan seperti memberi hormat kepada kami. Nasran menepuk bahu salah satu di antara mereka. Bersikap biasalah seperti kepada sesama rekan kalian. Tidak ada yang perlu dihormati sampai sebegitunya, kata Nasran memperingatkan. Tentu dengan bahasa Inggris. Aku tahu dia juga tidak nyaman diperlakukan seperti itu. Mereka mengangguk, tapi dari wajah mereka semua sepertinya orang asli Amerika, dan aku tidak yakin mereka satu keyakinan dengan kami. Yuk naik. Nasran menggenggam tanganku naik ke satu mobil. Beberapa orang bodyguard itu membawakan koperku dan Nasran. Mobil melaju dengan santai. Di depan dan di belakang sudah ada yang mengawal. Baru kali ini aku merasakan menjadi seseorang yang penting. Beberapa menit setelah itu, mobil memasuki wilayah 740 Park Avenue yang dianggap sebagai salah satu kawasan terbaik yang ada di New York. Mobil memasuki pekarangan penthouse 2 lantai dengan tinggi menjulang. Juga memiliki elevator pribadi menuju hunian. Aku yakin ini penthouse papanya Nasran. Setelah turun, 5 orang ART menyambut kedatangan kami dengan sopan. Selamat datang Tuan. Nasran mengangguk dan mengajakku masuk. Pemandangan pertama yang kulihat adalah lukisan-lukisan yang terpajang dan lampu gantung yang terbuat dari kristal, meja biliar merek Michel, bar batu kaca, hingga TV 98 inci. Penthouse ini juga memiliki perpustakaan pribadi yang dilengkapi perapian kayu, bar dan teras. Juga dilengkapi dengan 3 kamar tidur. Kamar utama dilengkapi dengan perapian, kamar mandi dan lemari yang luas. Rumah tersebut juga dilengkapi oleh teras atap untuk bersantai menikmati pemandangan kota.
Nasran menggenggam tanganku naik ke lantai atas dan memasuki satu kamar. Aroma khas Nasran menguar begitu saja di indera penciumanku. Ada satu objek yang membuatku tertarik. Dengan langkah pelan, aku mendekati satu foto yang ada di atas nakas. Wajahnya tidak asing. Aku seperti melihat diriku sendiri di foto itu. Itu foto Bunda, kata Nasran seolah tahu apa yang ada di pikiranku. Bunda? Kok aku kayak lagi ngaca ya? Tanyaku sambil menggaruk tengkuk yang sama sekali tidak gatal. Aku juga heran. Wajah Bunda begitu mirip dengan wajahku, mulai dari mata, pipi, bahkan sampai bibir. Apa doppelganger yang beredar itu benar? Tapi dilansir dari ensiklopedia, sebenarnya fakta asli soal manusia punya 7 kembaran masih belum bisa dibuktikan. Nasran menghampiriku dan mengambil foto Bunda. Kalian memang sangat mirip. Nasran menyentuh permukaan foto yang terlapisi kaca itu seperti menyalurkan rasa rindu yang teramat. Kamu tahu, pertama kali lihat kamu ngelamar kerja di perusahaan aku, rasa rindu lihat wajah Bunda sangat terobati. Aku terkejut sekali waktu itu, akhirnya bisa lihat wajah Bunda lagi. Itu kenapa aku tanpa pikir panjang menempatkan kamu di posisi sekretaris. Karena aku pengen lihat wajah Bunda dari kamu setiap hari. Pantas saja, waktu itu aku juga sangat terkejut karena dengan mudahnya bisa diterima di posisi sekretaris. Posisi yang diidamkan semua perempuan, apalagi jika bosnya setampan pria bernama Nasran. Nasran juga tipe laki-laki yang sangat pilih-pilih dan tidak sembarang, perfeksionis kronis. Dari awal aku suka sama kamu itu karena kamu milik Bunda. Tapi makin sering ngobrol dan makin kesini, aku suka cara berpikir kamu, suka sifat kamu, terus suka senyum kamu, terus merambat ke sikap kamu yang berani, dan akhirnya aku suka apapun yang ada di kamu. Mencari kesempatan dalam kesempitan, imbuhku menyindir. Tapi kamu suka kan godanya dengan wajah menyebalkan. Suka dari mana? Malah aku berharap ingin cepat-cepat resign kalau nggak mikir penalti. Dan asal kamu tahu, dipecat kamu waktu itu adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa untukku, jawabku galak. Maaf, waktu itu aku benar-benar kilap. Aku mengacukan ucapan Nasran dan memilih keluar menuju balkon. Bukan balkon sepertinya, bahkan bisa dibilang rooftop. Karena sangat luas ditambah langsung disajikan dengan pemandangan kota New York yang begitu indahnya. Hari ini cuaca bisa dibilang mendung, tidak panas dan tidak hujan. Awan kian menghitam, menikmati secangkir kopi bisa menjadi menu pelengkap sore ini. Aku memeluk tubuhku sambil menghirup udara dalam-dalam. Namun, sebuah tangan kekar memeluk pinggangku dengan dagu yang sengaja ia topangkan di bahuku. Siapa lagi kalau bukan Ulan Nasran. Maafin aku ya, katanya dengan nada manja. Untuk semuanya, atas semua sikap aku di masa lalu, jawabnya. Aku berbalik dan menangkupkan wajahnya gemas. Kuperhatikan wajahnya dengan lekat. Mengapa Allah bisa menciptakan wajah dengan begitu sempurna seperti ini? Ditambah wajah itu milik suamiku sendiri. Karena ia juga memperhatikanku dengan begitu intensnya, aku jadi salah tingkah sendiri. Kamu di masa lalu dan kamu di sekarang adalah dua hal yang berbeda. Orang bisa saja berubah menjadi lebih baik. Aku gak peduli dengan kamu di masa lalu. Yang terpenting adalah kamu sekarang dan kita di masa depan. Pemandangan kota New York dari ketinggian 541,3 meter membuatku tercengang tak berkedip. Lampu-lampu menjadi kecil dari sini dan berkumpul menjadi perpaduan yang sangat indah. Nasran yang mengejakku ke sini, ke Freedom Tower atau yang lebih dikenal dengan One World Trade Center, merupakan salah satu gedung pencakar langit di wilayah Lower Manhattan. Gedung ini dibangun di atas lokasi World Trade Center yang luluh lantah akibat serangan teroris. Tidak banyak yang tahu bahwa di lantai teratas dari Freedom Tower ini terdapat salah satu restoran tertinggi di New York yang bernama One Day. Aku beralih kecil ke pinggiran rooftop. Saat melihat ke bawah, mendadak kepalaku bernajut saking tingginya. Karena tidak ingin mengambil resiko, akhirnya aku mundur beberapa langkah. Dari sini, aku bisa menikmati pemandangan seluruh kota New York. Gedung-gedung menjulang tinggi ditambah cahaya jingga yang membuat
seakan kota ini seperti dihidupi api. Rasanya kata-kata tidak mampu mendeskripsikan betapa indahnya tempat ini. Suka banget, tempatnya indah banget, soraku bersemangat. Nasran terkekeh sambil mengacak puncak kepalaku. Bahkan pemandangan seindah ini gak semenarik pemandangan di depan aku. Gombal, serius sayang? Tahu kamu lebih cantik dari pemandangan kota manapun. Jadi sebenarnya aku gak perlu kesini. Berdua sama kamu di kamar aja udah menikmati pemandangan yang indah banget. Aku tabuk nih, ancamku galak sambil bersiap untuk melayangkan tas ke arahnya. Susah banget godain istri sendiri. Heran. Ya udah, godain aja istri orang di sana. Sanggahku kesal. Entah kenapa rasanya digodain seperti itu bukan membuatku malu dengan pipi merona, tapi lebih ke risih aja, dan itu sama sekali nggak nyaman. Istri aku emang satu dari 1000 perempuan yang langka. Beneran aku tabuk nih ya. Iya, maaf, galaknya nggak hilang-hilang dari dulu. Kami sama-sama diam menikmati semilir angin malam. Entah kapan bisa seperti ini lagi. Yang jelas aku benar-benar ingin menikmati momen. Kulirik ke samping, Nasran dengan coolnya memasukkan tangannya di saku celana. Lengan kemejanya digulung sampai siku. Meresahkan sekali pria ini. Nak, panggilnya. Kamu menyesal nggak nikah sama aku? Enggak, aku bahagia. Allah sudah menakdirkan kita bersama dalam ikatan rumah tangga. Aku mau jadi pohon dalam hubungan kita. Tempat kamu bersandar dan berteduh, sejuk bersama daun lebatnya yaitu kasih sayang serta iman, dan teguh bersama akar kuatnya yaitu ketakwaan. Aku tersenyum menanggapi. Aku tidak pernah menyangka jika akhirnya takdirku menikah dengan pria yang dulu arogan, tamak dan sangat menjunjung tinggi kasta. Satu lagi, bahkan pria yang tak mengenal Tuhan, tapi dengan kuasanya Nasran benar-benar masuk ke dalam cinta ilahi. Bahkan secinta itu dengan Allah, mengorbankan seluruhnya demi mempertahankan agama Allah. Cinta kepada Allah adalah sebuah cahaya terang, yang mana jika tanpanya, maka manusia akan berada dalam lautan kegelapan. Dia adalah obat yang menyembuhkan, yang mana jika tanpanya, maka hati manusia akan menjadi saram penyakit. Nasran menyentuh bahuku agar menghadap ke arahnya. Perlahan ia mencium dahiku cukup lama. Setetes demi setetes air matanya turun. Waktu seakan berhenti berputar, menyisakan dua manusia yang hanyut dalam suasana yang begitu syahdu. Karena kamu, saya mengenal Allah, dan karena Allah, saya mencintai kamu. Tamat.